Tips-tips itu baik untuk menjelang bulan Ramadan. Iya. Tips-tips untuk saya pribadi dalam saya diri sebagai muda, generasi muda dan seluruhnya untuk generasi di Maluku Utara maupun pun di mana saja. Iya, betul. Intinya kita jangan lari dari syariat Islam. Allahu Akbar. Nah, jangan lari daripada syariat Islam. Nah, karena ini penting. Betul. Bagaimana ini kita utamakan perintah Allah itu kewajiban untuk nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast saya, Muhammad Haikal Dapitan, dan hari ini saya bersama Dai Aldi. Ini beliau juga dari Ternate. Kami sama-sama kegiatan di Masjid Nurul Bahar Toloa, ya, Tomalau Tidore. Dan hari ini pemandangannya sangat bagus sekali. Coba para pemirsa melihat di sekeliling kami. Di sini ada perahu-perahu, ada juga tulisan yang tertulis di belakang sana, Festival Kampung Nelayan, yang beberapa minggu atau ahad yang lalu di sini diselenggarakan, sangat ramai sekali. Itu berskala tingkat apa itu, Aldi? Berskala tingkat provinsi. Oh, provinsi. Sangat luar biasa, karena di sini pada mayoritas orang-orang di Kota Tidore sini yang setahu saya banyak nelayan. Jadi aktivitas mereka banyak di laut. Setelah itu mungkin dari pagi ya sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore baru balik pulang. Ya. Jadi kalau kita lihat Tidore ini sama dengan Ternate dulu-dulu. Ternate dulu-dulu. Kalau kita lihat sama dengan Ternate dulu-dulu, aktivitasnya juga masih sangat alami sekali. Alami sekali, tidak sama dengan yang dulu-dulu. Tidak sama dengan Ternate yang kalau sekarang kita lihat sudah banyak terkontaminasi dengan adat-adat yang sudah bercampur dengan luar, ya, dengan daerah luar, karena di Ternate sana sudah banyak pendatang-pendatang yang dari luar Ternate yang bermukim di kota Ternate. Tapi di Tidore sini yang setahu saya masih sakral dengan adat kesultanan, dan di Tidore sini juga luar biasa sekali, masya Allah. Masih alami sekali kelihatannya, anak-anaknya juga di sini. Kemudian aktivitas yang pagi-pagi sunyi, katakan sebagai kota mati juga, ya, Aldi, di sini. Saya ingin tanya-tanya kepada Dai Aldi tentang tujuannya apa nih datang ke Tidore sini. Silakan. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Tujuan saya ke Tidore ini tidak mencari apa-apa, yang pasti untuk ridho Allah lah. Ridho Allah. Segala sesuatu pasti akan ridho Allah. Masya Allah, ini setiap pertemuan tentang muskot ini pasti pertemuan ada karena kota Tidore. Kota Tidore itu kota yang paling bersejarah. Di mana-mana kota Tidore itu kota paling bersejarah. Walaupun segala sesuatu yang menyangkut dengan peradaban Islam, maka itu pasti munculnya nama kota Tidore. Kota Tidore. Maka alhamdulillah saya di sini untuk hadir acara tentang pertemuan umat Islam atau disebut dengan Jamaah Tabligh. Alhamdulillah kami di sini menjelang berapa hari? 2 hari alhamdulillah. Menjelang 2 hari alhamdulillah kami sudah hampir selesai. Pagi ini sudah selesai alhamdulillah. Aldi datang ke Ternate dari Tidore ke Ternate jam berapa? Alhamdulillah saya datang dari Ternate ke Tidore pukul habis maghrib, pukul jam 7:30. Kalau saya bersama teman-teman dari Kelurahan Takoma, dai-dai muda dari Takoma itu mulai ba'da zuhur, tapi asar kami di sini di Tidore, dan setelah itu singgah ke Dai Rahmat, rumah Dai Rahmat dulu, baru maghribnya di sini berjamaah di sini. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Allah pertemukan kita. Saya dengan Aldi ini belum beku kenal pemirsa, tapi karena dengan dakwah kami saling mengenal dan saling saling mencintai. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sangat bagus sekali view-nya. Masya Allah, view-nya bagus ini. Ini satu bagaimana kita bisa
melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat alami ya. Alami bahwasanya kebesaran Allah itu Kebesaran Allah. nampak gitu. Masya Allah. Segala sesuatu Masya Allah. Ini sangat bagus. Masya Allah, bagus banget. Di sini apa namanya? Kalau yang Aldi tahu tentang kelurahan apa ini namanya? Kelurahan Tomolo. Tomalo di sini. Di sini adat di Tomalo sini. Kemudian masjidnya juga sangat bagus sekali. Kalau di sini yang Aldi tahu tentang Tomolo ini, sejarahnya seperti apa, ataukah orang-orang di sini, kemudian aktivitas di Tomolo ini seperti apa? Aktivitas Tomolo ini kebanyakan yang besarnya itu nelayan. Oh, nelayan. Karena penyulah. Itu dari umur berapa tuh mereka sudah menjadi nelayan? Nelayan tuh ya sekitar. Tapi ada juga yang pelajar ya. Pelajar pasti ada juga pelajar. Iya. Karena sini mata pencarian kan bagus. Oh, bagus sekali ya. Bagus. Bagus. Tapi apa saja yang di sini mata pencarian apa saja selain nelayan apa saja? Selain nelayan juga ada ini kebun. Oh, istilah di Ternate katanya kebun. Kebun. Kebun apa tuh? Kebun cengkeh, pala. Masya Allah. Ada keluarga di sini juga? Alhamdulillah ada sedikit-sedikit. Oh, luar biasa. Saya ini sudah berapa puluh tahun di sini, 20 tahun lebih, tapi ke Tidore baru terhitung untuk yang ke berapa kali ya? Keempat kali. Masya Allah. Yang keempat kali? Keempat kali, jadi jarang sekali ke Tidore, dan hari ini ke Tidore kemudian jalan-jalan di seputaran Kota Tidore, subhanallah, masya Allah, masih alami sekali. Enak tinggal di sini. Tapi karena adat yang paling bagus di Kota Tidore ini, orang asing pun nggak boleh dimasuk. Iya. Karena apa tuh? Sebabnya apa? Karena sebabnya mereka tuh, saya pun nggak tahu juga, tapi sebabnya paten orang asing tidak ada yang boleh masuk. Gitu. Dan sejarahnya juga setiap hari Jumat itu kios atau toko ditutup untuk sholat Jumat. Masya Allah. Kayak adatnya tuh terbawa sampai zaman ini gitu. Biasa, masya Allah. Sebagai seorang dai muda kemudian berkecimpung di dakwah sejak kapan? Alhamdulillah saya semenjak SMP menjelang naik SMA. Naik SMA. Allah, berarti kalau terhitung sekarang sekitar berapa tahun tuh ya? Alhamdulillah udah hampir berapa tahun ya? 6 tahun. Istiqomah di dalam dakwah. Ya, kira-kira ada yang dirasakan begitu ketika Aldi Maulana Aldi atau Dai Aldi menjadi seorang dai, kemudian tiba-tiba berada dalam lingkungan seperti ini, apa yang dirasakan sehingga sampai sekarang bisa istiqomah dan tetap menjadi seorang dai? Alhamdulillah, kalau untuk rasa dalam pribadi saya, alhamdulillah Allah sudah berikan saya hidayah. Memang suasana untuk mencari hati, ketentraman hati, memang dalam keadaan suasana dalam agama. Allahu Akbar. Karena tidak ada perkara yang paling penting kecuali perkara tentang pembicaraan tentang perkara agama. Allahu Akbar. Mau cari kenikmatan dunia, pasti ujung-ujungnya gelisah. Allahu Akbar. Tapi hari ini alhamdulillah saya rasakan, Masya Allah, dengan teman-teman saya juga dapat ilmu, dengan teman-teman saya juga dapat pengalaman tentang ini dan itu. Alhamdulillah banyak sekali. Untuk pengalaman saya untuk semenjak dari SMP sampai menjelang SMA sampai selesai, alhamdulillah saya belajar untuk istiqomah. Dulunya saya ini seorang yang berasal dari bawah, dari istilahnya dikatakan sebagai anak yang belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Alhamdulillah belum hijrah. Iya, belum hijrah. Ketika kita udah muda begini, alhamdulillah kita udah hijrah dengan nanti Allah tanya dengan berapa perkara lagi, Masya Allah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba. Allahu Akbar. Sebelum ditanya 3 perkara. Di mana masa mudamu dipergunakan. Allah, itu paling penting sekali. Itu paling penting, masa muda. Umurmu dihabiskan untuk apa? Allahu Akbar. Dan ilmu bermanfaat atau tidak. Allahu Akbar. Maka saya pikir baik-baik untuk anak-anak muda untuk hijrah, supaya kehidupan lebih baik daripada dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Walaupun hijrah belajar untuk sholat.
nanti insya Allah akan Allah kasih hidayah. Allah. Masya Allah. Planning ke depan untuk menjadi seorang dai yang istiqomah dan harapan dai Aldi kepada seluruh generasi muda agar bisa terlibat di dalam aktivitas dakwah seperti dai Aldi ini. Kemudian metode apa saja yang Maulana Aldi gunakan untuk merangkul para dai, para generasi muda saat ini untuk bisa mengikuti jejak dai Aldi. Oke, baik. Kalau metode untuk saya pribadi, jaga adab. Jaga adab. Masya Allah, jaga adab. Karena adab ini penting. Nah, orang itu bukan melihat karena jubah kita, songkok kita, tapi adab. Maupun itu adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap teman. Semua itu berawal dari adab. Nah, walaupun kita berilmu tanpa adab, sama. Nah, tapi orang beradab dan berilmu, orang yang beradab udah pasti berilmu. Tapi belum tentu juga orang yang berilmu belum tentu beradab. Nah, untuk ke depannya, untuk supaya anak-anak muda ini bisa hijrah, bisa apa, jauhilah larangan-larangan dari syariat-syariat Islam. Memperbanyak sholat, sedekah, apalagi menjelang Ramadan. Nah, ini kesempatan bagaimana kita untuk islah diri. Nah, Benar. Islah diri. Nah, agama ini mudah. Islah diri untuk anak muda. Kapan lagi kalau kita tidak memperbaiki lagi? Tunggu nanti udah tahu nanti keburu mati gitu. Allah Akbar, benar ya Allah. Loh? Benar. Nah, hidayah ini bukan ditunggu tapi dicari. Benar ya. Tapi untuk pesan dari saya untuk anak-anak muda, ya jaga sholat. Nah, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Maka jaga sholat. Benar ya. Nah, supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan yang lalai. Benar ya Allah. Untuk anak muda lebih bagusnya untuk kita berhijrah istiqomah. Benar ya Allah. Insyaallah. Oke. Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi terakhir, yaitu ini kan tadi kata dai Aldi untuk menjelang bulan Ramadan Allah. kita harus hijrah dari yang buruk menjadi baik. Kira-kira tips-tips apa saja dari dai Aldi kepada seluruh generasi muda yang hari ini melihat podcastnya saya bersama dai Aldi? Tips-tips untuk bisa hijrah itu seperti apa kemudian di bulan Ramadan supaya yang tadinya belum hijrah kemudian bisa istiqomah di bulan Ramadan nanti insya Allah menjadi pribadi kaulah muda yang lebih baik lagi, sehingga pribadi tersebut tetap tertanam di dalam diri terus menerus sampai insya Allah ajal menyebut. Seperti apa kira-kira tips-tipsnya supaya bisa istiqomah? Tips-tips itu baik untuk menjelang bulan Ramadan. Ya. Tips-tips untuk istiqomah. Iya. Apa-apa Bulan Ramadan ini yang masuk pada bulan Ramadan ini bulan yang wajib untuk dipuasakan. puasa. Masya Allah. Tips-tips untuk saya pribadi dalam saya diri sebagai generasi muda dan seluruhnya untuk generasi di Maluku Utara maupun di mana saja. Iya betul. Intinya kita jangan lari dari syariat Islam. Allahu Akbar. Jangan lari daripada syariat Islam. Karena ini penting. Betul. Bagaimana ini kita utamakan perintah Allah itu kewajiban untuk nomor satu. Supaya dalam hati itu ada ketakutan kita kepada Allah. Bahwasanya kita takut kepada Allah, pasti kita akan laksanakan perintah Allah. Benar ya Allah. Kalau kita cuma anggap biasa, nanti akan sudah nanti dulu. Nanti saja. Ya, jadi amal-amal jangan cuma nanti tapi segera dilaksanakan. Benar, nanti ya Allah. masih ada bulan puasa yang kedepannya. Waduh, itu salah. Ya. Itu salah karena kita tidak tahu nih ajal menjemput kita nih. Benar. Karena setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah Akbar. Maka untuk anak-anak muda, generasi muda, istiqomah untuk belajar hijrah itu mulai dari muda. Bukan untuk tua. Tapi mulai dari muda. Karena muda ini penting. Benar. Ini sebagai penerus bangsa. Kalau satu pemimpin kalau dia belajar tentang Islam, tentang apa, maka satu generasi dan satu pemimpin itu akan baik. Karena hancurnya satu
pemimpin hancurnya satu negara berawal dari pemimpin. Maka untuk istiqomah di dalam diri itu berawal dari menjak masa muda. Insya Allah. Siapakah contoh yang bisa Dai Aldi ambil contoh pemuda begitu yang membuat Dai Aldi termotivasi untuk bisa seperti dia begitu. Mungkin ada sahabat Nabi kah ataukah ada tokoh pemuda kah yang membuat Dai Aldi termotivasi untuk bisa seperti dia begitu. Oke, baik, kalau dilihat dari untuk sahabat Nabi, saya paling suka sahabat Abu Hurairah. Allahu Akbar. Sahabat Abu Hurairah paling bagus. Karena dia itu paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Allahu Akbar. Muda juga ya. Dan masih muda. Allahu Akbar. Sahabat Abu Hurairah. Karena di masa mudanya tuh paling sering dengar tentang sabda-sabda Nabi. Allahu Akbar. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Saya paling Masya Allah fans. Karena orang kan banyak fans ini dan itu tapi ini fans kita nih membawa bagaimana dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Benar ya Allah. Masya Allah. Itu saja yang mungkin dari saya. Oke, mantap. Oke, insya Allah menjazallahu khair. Oke. Semoga berkah. Semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan selama 15 menit ke depan ini, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama Dai Aldi. Insya Allah apa yang Anda tonton, ada simak ini bisa diikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak, yang di situ ada dakwah-dakwah saya juga dengan bersama kaula muda yang lainnya, dan insya Allah bisa bermanfaat fi dunya wal akhirat, terkhusus bagi generasi muda dimanapun Anda berada. Terima kasih Dai Aldi, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Bila perlu langsung Maulana Aldi ini bisa ikut safari Ramadan bertausiah, dan bisa bertausiah juga di RRI insya Allah bersama saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.